Siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, baik di TikTok, baik Instagram, baik di Facebook. Pasti firman Tuhan memberkati kita. Hari ini kita diberkati dengan tema berkobar bagi Kristus. Saya berharap semua kita semangat mengikut Kristus. Berkobar-kobar bagi Kristus. Banyak orang, ada orang yang mengalami masalah, justru imannya makin jatuh. Ada persoalan, ada tekanan, justru imannya makin mundur. Ibadahnya makin jauh. Tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab. Seharusnya lewat masalah hidup kita, kita makin lebih semangat cari Tuhan. Justru masalah itulah tempat di mana iman kita lebih mudah bertumbuh. Masalah itu adalah tempat diizinkan Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan. Jadi saya berharap semua kita berkobar-kobar bagi Kristus, walaupun banyak tantangan hidup, walaupun banyak penderitaan hidup, banyak persoalan hidup, engkau tetap berkata, aku tetap menyala-nyala mengasihi dan melayani Tuhan. Kita belajar dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-21. Saya baca ayat yang ke-11, saudara baca ayat yang ke-12. Tetapi engkau hai manusia Allah. Disebut kita ini manusia Allah. Jauhilah semuanya itu maksudnya jauhilah mencintai uang. Ayat 1 sampai 10. Jauhilah mengejar duniawi. Jauhilah mengejar harta. Kejarlah keadilan, firman Tuhan. Ibadah, kejar. Kesetiaan, kejar. Kasih, kejar. Kesabaran, kejar. Dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ini kepada orang-orang kaya. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Teruskan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Sama-sama 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bagaimanakah agar kita
berkobar dalam mengikut Kristus. Yang pertama, mengejar hal yang benar. Kita penting memiliki fokus mengejar hal yang benar dalam dunia ini. 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, engkau dan saya disebut manusia Allah. The man of God, manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, jauhilah mencintai uang, jauhilah mengejar harta, jauhilah mengejar jabatan, jauhilah hedonisme, berpoya-poya, bersenang-senang dengan glamor, dengan duniawi-duniawi. Kejarlah keadilan, kejarlah firman Tuhan, kejarlah ibadah. Sangat penting saudara, kejar ibadah. Saya percaya saudara ibadah, saya percaya engkau pulang diberkati Tuhan. Bukan karena berkatnya saudara datang, karena Tuhan sudah memberkatimu. Tapi lebih lagi engkau mengalami Tuhan. Kejar ibadah, I care, cell group. Kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran. Rindulah jadi orang yang sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam menghadapi masalah hidupmu yang tidak siap-siap, sabar dalam menghadapi suami yang berkhianat tidak siap-siap, sabar dalam menghadapi kelemahan istri, sabar dalam menghadapi kelemahan anak-anak, sabar dalam pekerjaanmu, sabar dalam sekolahmu. Jadilah orang yang sabar, kejar kesabaran. Biarlah orang mengenalmu orang yang sabar. Semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kejarlah kelembutan. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang lemah lembut, mudah diajar, mudah dibimbing, mudah diarahkan. Bukan lemah gemulai. Ini lemah lembut. Kalau aku bilang sama saudara, jadilah lemah gemulai, kacau. Lemah lembut. Hatimu itu seperti tanah liat yang lembut, bisa membentuk asbak rokok. Kalau tanah liat bisa membentuk benda-benda yang lain. Tanah liat yang lembut, yang keras dibuang. Hatimu lembut, mudah dibentuk Tuhan, mudah diarahkan Tuhan, mudah dituntun Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Sangat penting engkau menjauhi ini saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 8. Ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Coba sama-sama katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1, 2 ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya percaya di ruangan ini semuanya engkau sudah cukup makanan. Coba lihat kiri kanan, ada yang kurang gizi. Ngantuk-ngantuk dengar khotbah, mana tahu. Saya percaya di ruangan ini saudara juga sudah cukup pakaian. Siapa di sini yang pakaiannya lebih daripada 5 di rak lemarinya? Lebih dari 5. Engkau sudah lebih hebat dari banyak orang di dunia ini kalau lebih dari 5. Yang lebih dari 10 pakaiannya. Ada lebih dari 10? Saking bingungnya kau memilih, ini udah aku pakai, ini udah aku pakai, ini Natal yang lalu. Ada loh orang gak mau pakai bajunya, Natal yang lalu udah aku pakai Pak. Terus saya bilang, siapa yang ingat bajumu tahun lalu? Perempuan itu suka ingat-ingat baju orang. Kurang kerjaan kalian ya. Kalau bernatal ingat baju orang. Coba bapak-bapak ini, mana ingat? Pokoknya istriku pergi berbaju. Kan itu yang penting dia berbaju. Tapi enggak ini udah pernah, enggak enak. Coba kalian duduk di gereja ini dengan orang yang bajumu, dengan baju orang yang sebelahmu sama. Kalau wanita senang atau gelisah? Kalau kami senang, cas. Kalau kami senang, cuma baju yang sama, persis sama. Loreng-lorengnya, warnanya persis sama.
Kalau kami laki-laki senang. Kalau kalian perempuan gelisah. Langsung berpikir pulang aja kita nggak enak. Makhluk halus. Nah, saudara, maksudnya perasaanmu terlalu halus. Itu ya, Pak Pendeta nggak salah. Maksudnya engkau terlalu sensi, terlalu baper. Baju sama aja kok jadi pikiran. Saya di mall berkali-kali jumpa baju sama. Saya pakai persis dengan baju yang kupakai, kotak-kotak, persis warnanya biru kotak-kotak. Di mall, istriku bilang, ih papa nggak malu, itu baju kan sama loh. Bilang, gak apa-apa, baju sama, gak apa-apa. Orang kan kompak berarti. Cara pandang yang beda. Kalau kalian langsung, pasti lari. Aduh gak mau lari. Memang kalian makhluk aneh. Ya, laki-laki dengan perempuan itu memang beda, betul? Cara pandang kita memang beda ya. Terimalah perbedaan itu. Makanya pernikahan yang langgeng kalau mampu beradaptasi. Itu kunci pernikahan. Pernikahanku kuncinya itu beradaptasi. Kalau istrimu suka merepet, jadilah kau pendengar. Jangan udah dia merepet, kau ikut merepet, habislah. Udah kayak bebek itu. Cepat beradaptasi. Bilang sebelahnya cepat beradaptasi ya. Selamat pernikahanmu, selamat ya. Ya kalau istrimu serba cepat, kau agak lebih tenang sikit. Ya, artinya saling mengadaptasikan. Saudara, saya ajak sama saudara, miliki rasa cukup. Miliki rasa cukup. Cukup. Jangan terlalu kurang. Udah punya rumah pakai atap, kurang besar. Udah punya sepeda motor, kurang, mobil. Udah punya mobil, kurang, truk. Kurang terus. Pokoknya di kamusnya kurang. Apakah salah untuk kita menambah yang lebih lagi? Tidak salah. Nggak salah engkau menambah rumahmu lebih besar. Nggak salah sepeda motor ke mobil. Nggak salah rumahmu di ukurannya diperbesar. Tapi yang ada sekarang, syukuri dengan rasa cukup. Syukuri, nikmati. Ingat ya, orang yang bahagia itu gak ada hubungan dengan uang. Saudara sulit mungkin menerima apa yang saya bilang ini. Coba Pak Pendeta gak ada uang, bahagia gak? Kalau saya gak punya uang, saya akan menikmati apa yang ada pada saya dan saya mensyukurinya. Saya belajar mensyukuri apa yang ada pada saya. Katakan saya nggak bisa beli minuman yang jus 25.000. Saya bisa hanya aqua 3.000. Saya nikmati aqua ini. Saya nikmati. Nikmat. Nggak perlu engkau paksakan engkau harus beli jus seperti temanmu minum jus. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahagia itu kuncinya menikmati apa yang ada padamu dengan rasa syukur. Sekarang aku tanya dulu sama saudara. Dengan apa yang ada padamu, nikmat gak hidupmu? Bilang sebelahnya, serius. Dengan apa yang ada padamu, nikmat gak hidupmu sekarang? Ada loh orang bilang, gak nikmat sebelum menikah. Menikahlah kau cepat. Lihat wajah-wajah yang udah menikah ini. Inilah contohnya. Siapa bilang menikah itu membuat dirimu nikmat? Siapa bilang kalau kaya baru nikmat? Siapa bilang kalau sudah S1, S2, S3 baru nikmat? Siapa bilang kalau kau punya rumah, punya mobil baru nikmat? Saya saksi hidup 53 tahun. Udah kulihat orang yang ingin menikah. Jadi menikah makin stres. Betul, serius. Mengampun-ampun, dia minta ampun-ampun dalam pernikahan itu.
Tahu minta ampun. Ampun Pak Pendeta. Kalau bisa jangan nikah aku lagi Pak Pendeta. Ya janganlah, udah menikah kau, ngapa lagi nikah lagi? Ampun, dia minta ampun. Udah kulihat ada orang gak punya anak, ingin punya anak, dapat anak 3. Minta ampun juga. Aduh, anakku ini mati laku 2 orang ini. Apa yang membuat engkau bahagia? Filipi 4 ayat 4 kata Paulus kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Titik. Bersukacita dalam Tuhan. Titik. Bukan plus. Bukan bersukacita dalam Tuhan tambah mobil. Bersukacita dalam Tuhan tambah rumah besar. Bersukacita dalam Tuhan tambah perusahaan. Tidak. Tidak. Saya sudah jumpai orang yang kaya raya tetap stres. Memikirkan hidupnya dengan banyak persoalan, anak-anak yang narkoba, free sex. Hidup hancur-hancuran, alkohol. Pernikahan hancur-hancuran. Uang bertaburan. Tidak ada hubungan uang dengan bahagianya. Jadi kalau orang udah punya uang 20 miliar, bahagia makin tambah. Nikmatilah hidupmu di levelmu. Di mana levelmu sekarang, nikmati. Nikmatilah di mana level hidupmu. Jangan bandingkan level hidupmu ke level orang. Setiap orang punya kasih karunia. Saya mengajak sama saudara, kejar kebenaran. Kejar kasih. Kejar ibadah. Kejar kesetiaan. Maka Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah sehari, kesusahan esok tersendiri. Ini kunci hidup, bebas dari cemas. Hiduplah sehari demi sehari. Yesterday is memory, hanya kenangan dan kita bisa belajar dari masa lalu. Today is gift, present, hadiah, kasih karunia. Tomorrow is mystery. Tidak ada yang pasti besok hidup. Semua kita di ruangan ini tidak ada yang pasti besok hidup. Jadi ngapain pikirkan besok? Maksudnya jangan terlalu memikirkan, boleh memikirkan. Tapi jangan terlalu mencemaskan. Itulah Matius 6 ayat 34. Pikirkanlah yang sekarang, hari ini. Lebih tepatnya, Bapak, Ibu, adik-adik lagi duduk dengar khotbah. Pikirkanlah khotbah ini enaknya. Enaknya memuji, menyembah. Enaknya di dalam ruangan ini ada hadirat Tuhan, ada pujian penyembahan. Coba singkirkan dulu yang lain pikiranmu. Adanya orang duduk di sini, dilihatnya saya, pikirannya jula-jula, siapa yang narik? Mak David atau Mak Yoel? Yang dipikirkannya adalah utangku banyak kali. Ada waktunya itu kau pikirkan. Tapi mati hidupmu. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 6 ini. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan, bagi saudara yang ingin kaya. Tuhan larang loh, ingin kaya. Apakah salah kaya? Tidak, Abraham kaya. Kita keturunan Abraham, kaya raya. Dan Tuhan juga menginginkanmu diberkati melimpah-limpah supaya kau jadi berkat. Dan Tuhan tidak kepingin kau miskin. Karena miskin itu sakit. Kalau diizinkan saat ini tapi bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan kau berkecukupan, berkelimpahan, jadi berkat bagi orang. Tapi jangan buat engkau ingin kaya. Artinya jangan buat ikon namora doa, ikon mengoli doa namora. Engkau harus menikah dengan orang kaya, kau cantik. Lihat anak-anak muda di sini melihat kau terus karena kau cantik.
putuskan si Tagor yang miskin itu. Cari si boy yang bawa mobil itu, cari. Adalah orang ingin menikahkan anaknya karena kaya. Kupastikan pernikahannya hancur. Berantakan. Karena ayat ini berkata, mereka yang ingin kaya. Kan cara kaya bisa lewat pekerjaan. Kerja keras jadi kaya. Kedua, dapat lotre. Ketiga, menikah dengan orang kaya. Dipaksakannya jalur 3. Karena lotre berkali-kali dibuatnya gak pernah kena. Satu nomor pun gak pernah kena. Cara kerja keras untuk kaya, udah capek kali dia. Tetap juga fokus, miskin. Diambil jalur 3. Menikahlah kau baru dengan orang kaya. Supaya kau langsung menikah, langsung kaya. Inilah yang terjadi bagi orang seperti ini. Terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin kaya. Ke dalam jerat, terjerat orang yang ingin kaya. Maksudnya orang yang menginginkan kaya, tujuan hidupnya kaya. Terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Dan kebinasaan. Runtuh, binasa. Saudara, jangan ingin kaya. Jangan buat tujuanmu kaya. Yang penting apa yang di tanganmu sekarang, kerjakan terbaik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Kerja keras. Andalkan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bukan kekuatan kita. Bagianmu dan bagian saya bekerja keras. Bekerja cerdas. Tangan malas akan jadi miskin. Tangan rajin akan menjadikan kaya. Jangan malas. Dan aku ingatkan samamu anak gadis. Kalau kau lihat ada cowok ganteng. Mungkin kau lihat wajahnya seperti artis Korea. Tapi kerjanya main game terus. Terus main game dari pagi siang malam, pagi siang malam. Tapi cantik Pak Pendeta. Cantik. Keren Pak Pendeta, ganteng. Bodoh mah ganteng nih. Biar mati kau dibuat gantengnya itu. Makan ganteng itu. Iya Pak, wajahnya itu Pak, waduh. Mulus Pak, kalau lalat langsung terpleset. Kalau di wajah Pak Pendeta ini kan ada cantolannya. Saya mau katakan samamu. Jangan tertarik dengan pria pemalas. Dan jangan pernah kau menikah dengan pria pemalas. Karena Alkitab bilang, suami memberkati, memberi nafkah istri, anak-anaknya. Istri itu membantu, gak wajib hukumnya. Suami wajib hukumnya. Seberapapun dia harus menghasilkan. Tarik beca bisa. Grab bisa. Parkir bisa. Apa saja, gak boleh malas. Alkitab melarang suami malas. Istri juga gak boleh malas. Tapi ngerjakannya bukan harus mencari nafkah. Tapi bisa menopang ekonomi. Makanya kalau engkau tertarik dengan laki-laki yang kau lihat ganteng tapi malas. Langsung gagal seleksi. Tapi kau lihat seseorang yang wajahnya ala makjang. Maksudnya melihatnya aja perlu doa khusus. Tapi kau lihat energik, rajin. Salah satu pilihan nominasi. Doakanlah itu. Karena itu yang akan bisa kau nikmati. Daripada aku udah jumpai, udah banyak pasienku yang istrinya menangis, Pak Pendeta, doakan suamiku. Kenapa suamimu? Main game terus. Aku sakit, dia masih bilang, kuserang kau, kuserang kau. Ku bilang sama dia, waktu pacaran main game dia, kau jumpai. Iya Pak Pendeta, kupikir berubah.
Punya anak tetap main game. Anakku demam, main game. Orang yang terikat game itu keterikatan. Tidak salah game, tidak dosa. Kalau dosisnya itu mungkin 1 jam untuk refreshing. Tapi kalau dari pagi sampai malam, pagi lagi, itu udah gangguan jiwa. Yang kau nikahi itu pria gangguan jiwa. Iyalah, anaknya demam kejang, dia masih juga kejang, sama-sama kejang. Yang satu kejang menyerang, yang satu anaknya kejang masalah udah mau demam. Kan gangguan jiwa itu. Jangan kau nikahi yang gangguan jiwa. Beberapa di antaramu kayaknya tertarik dengan laki-laki yang suka main game. Pertimbangkan. Pertimbangkan sebaik-baiknya. Cari yang rajin, takut akan Tuhan. Amin. Pasti kau makan. Gak mungkin takut akan Tuhan rajin, tidak makan. Pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau malas, hanya mengeluh, hanya mengandalkan ganteng aja. Oh Tuhan Yesus. Serahkanlah dia ke rumah Bapa. Malasnya bukan main. Hidup ini penuh perjuangan. Berjuang aja pun kita masih banyak kegagalan. Apalagi tidak berjuang. Saudara, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan kejar uang. Jangan cintai uang. Karena banyak orang gara-gara uang. Akibatnya hancur pernikahan. Hancur anak-anak. Ini musim calon legislatif. Jangan mau menjadi calon legislatif dengan money power. Dengan kekuatan uang. Gak salah uang untuk banner, untuk kartu nama, atau untuk tim sukses. Atau buat kesehatan, atau sumbangan sembako. Saya sih gak salahkan itu. Tapi kalau sudah berbentuk, kau pilih aku kasih 200.000. Itu sudah salah. Pilih aku kasih kau 300.000. Yang seperti ini kalau menang, pasti korupsi. Bagaimana mengembalikan uang yang dipinjamnya di bank? Atau uang mamanya, atau uang tanah yang dijualnya. Pesanku sama jemaat, atau siapapun saudara yang bukan jemaat. Anak Tuhan Yesus tepatnya. Jangan terima uang seperti itu. Jangan hak suaramu murah. Sama-sama berdosa kalian. Baik dia, baik yang menerima. Jangan pilih orang karena uang. Pilih orang karena kapasitas. Jangan pilih karena dikasih uang, saudara. Kalau orang sudah mendapat tahta, maka dia akan korupsi karena caranya sudah gak benar di awal. Harta. Sudah dapat harta, wanita. Ketangkap di hotel dengan wanita lain. Selingkuh. Berternak perempuan di mana-mana. Tahta, harta, wanita. Kalau orang cinta uang, seorang suami cinta uang, akan satu paket dengan perzinahan. Karena kalau uangmu banyak, kemana lagi mau dibuat? Rata-rata ternak wanita. Pergi ke Jogja, pergi ke Bandung, di mana dia berada, di situ ada yang akan memuaskan hidupnya. Cinta uang akar segala kejahatan. Pendeta kayak saya pun bisa cinta uang kalau nggak jaga hati. Tapi saya melatih diriku tidak membedakan jemaat kaya dengan jemaat miskin. Tidak memandang muka. Saya berjuang dan belajar komitmen memperlakukan sama. Yang lebih sedihnya kadang-kadang saudara sudah terima uangnya, tidak memilih dia lagi. Itu yang paling sedih. Semua orang yang datang kau terimai uangnya. Oh, lebih jahatlah hidupmu seperti itu. Tertawa. Awal ketahuan. Bilang sebelahnya, jangan lakukan itu. Dosa. Dosa, jangan lakukan itu ya. Jangan. Engkau punya integritas di hadapan Tuhan. Kalau engkau berintegritas, Tuhan yang memberkatimu. Tapi kalau kau murahan seperti itu, suaramu 200.000, terlalu murah. Harga dirimu 200.000. Hargamu darah Yesus. Tidak bisa dibeli suaramu. Engkau harus mulai tampil orang yang berintegritas. Ada beberapa orang calon legislatif dari gereja. Sama yang di cabang-cabang kita. Saya ingatkan. Jangan bermain uang. Jangan tabur uang. Taburlah
karyamu. Taburlah janjimu yang bisa terukur. Buktikan. Yang kedua adalah menghidupi panggilan Tuhan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi Paulus sebenarnya ayat ini ditujukan untuk Timotius, anak rohaninya, yang memimpin gereja, yang memimpin jemaat masih muda. Dia mengingatkan kepada Timotius, jangan kejar uang, jangan kejar jabatan, jangan kejar kenalan, kejar Tuhan, kejar firman Tuhan. Ibadah, setia, sabar, lemah lembut, kata Paulus. Jauhi duniawi. Kami ini pun gak kebal bu dengan uang. Kalau kami kan habis khotbah kadang kan disalam amplop. Sebenarnya saya paling agak risih di sesi itu. Salam amplop ini kadang-kadang, waduh, ada lagi yang kurang kerjaan. Nyalamnya itu pas saya lagi 2 berkat. Inilah gak sopannya ya, gak terlatih dia. Saya masih 2 berkat loh. Ada satu orang, makasih ya Pak Pendeta katanya. Kan terganggu. Kurang kerjaan. Lagi 2 berkat aku. Kan gak mungkin ku tepis. Orang lagi 2 berkat, aku hanya pasrah lah. Tapi malunya aku. Ada lagi nyalamnya di depan banyak orang. Janganlah. Kami bukan hamba uang. Kami hamba Tuhan. Ada lagi bilang, Pak Pendeta kalau diundang berapa sekali khotbah? Apakah aku ini artis mo? Agnes Mo? Saya pikir Agnes Mo juga gak begitu. Artis saja banyak gak begitu sosial. Kalau dari gereja sosial. Apalagi saya pendeta, berani menjual firman. No way. Gak dikasih pun, gak ada masalah. Dikasih, saya bisa kembalikan ke gereja. Tapi kalau saudara yang sebenarnya engkau diberkati pendeta dengan firman Tuhan di rumahmu, jangan biarkan di tangan kosong. Ini pesanku sama. Siapapun pendeta yang masuk ke rumahmu atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, baik suka dan duka, jangan biarkan dia pulang tangan kosong. Alkitab bilang itu, berkati hamba Tuhan itu. Siapa yang memberkati hamba Tuhan, memberkati Tuhan. Seberapapun hatimu dengan sukarela, bukan karena banyaknya. Saya melatih diri saya bukan karena uang, tapi saya mencintai jemaat Tuhan. Saya mengajak sama saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingatlah panggilanmu, ingatlah ikrarmu, deklarasimu, janjimu di depan banyak saksi. Saya dilantik jadi pendeta penuh. Saya melayani Tuhan sudah 35 tahun. Pendeta penuh 22 tahun, udah lebih 22 tahun. Pendeta muda mungkin sebelumnya juga udah begitu lama. Saya sudah di depan banyak jemaat, dilantik, ditahbiskan. Saya ingat panggilan itu. Saya juga ingat janji nikahku kepada istriku. Apa yang sudah kau ikrarkan dalam pernikahan, ingat janjimu. Bahwa engkau setia sampai maut memisahkan. Hadapi berdua-dua seluruh tantangan itu. Pasanganmu itu teman tuamu. Teman ngomongmu sampai mati. Jangan sakiti pasangan. Karena dia teman yang menghiburmu saat engkau susah. Anak-anakmu akan menikah meninggalkanmu. Kalian akan berdua. Makanya hati-hati memilih pasangan. Ingat komitmenmu. Jangan berkhianat. Ingat, ini live streaming sangat penting. Bagi engkau yang suka berkhianat, bertobat. Ketika seseorang berkhianat, engkau menyakiti hati istrimu sangat dalam. Dan menghancurkan anak-anakmu sekaligus. Engkau sendiri yang menghancurkan anakmu itu. Kuasai nafsumu. Baik istri, baik suami sekarang sama jahatnya. Laki-laki pun banyak berkhianat, perempuan pun banyak berkhianat, istri pun banyak yang berkhianat. Suami juga. Pesanku samamu, setia dengan pasangan. Kasihi mereka. Deklarasimu di depan banyak orang tuamu, di depan banyak saksi jemaat, pendeta, dan terlebih di hadapan Tuhan Yesus. Engkau bersaksi, aku setia baik susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya.
aku akan bersamamu sampai maut memisahkan. Kekristenan itu sangat powerful dalam pernikahan. Ada komitmen, baik susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, setia sampai kematian. Makanya banyak orang kagum dengan pernikahan Kristen. Komitmen setia sampai kematian. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, kalau udah pernah salah, kembali ke jalan benar. Kalau engkau jatuh, bangkit kembali. Tidak ada yang sempurna. Tapi jangan teruskan. Karena saya sudah banyak pasien saya dalam TikTok. Banyak sekali tiap hari ini lagi menunggu konseling. Hancur-hancuran hidup mereka. Ada istri minta mau bunuh diri, mau mati. Saya bilang jangan. Tuhan sayang samamu. Ada juga suami yang hancur-hancuran, istrinya yang lari. Karena dia pergi TKW ke Malaysia. Di sana dia punya lagi. Banyak sudah terjadi. Deklarasimu apa? Janji imanmu apa? Pertahankan. Maka saya ajak kepadamu anak muda, anak gadis. Cari yang komitmen setia. Cari takut akan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam Tuhan engkau akan tenang hatimu. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Gimanapun masalahmu, bagaimanapun keadaanmu. Tenanglah kini hatiku, katakan.